Oke, Cirebon, baik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan bab 13 ya. Sudah ada sekitar 17 orang yang bergabung di kelas malam hari ini. Kita buka filenya di halaman 146. Silakan dibuka teman-teman, bab 13. Judulnya adalah Shichong Apeso Ilgopsie Manayo. Ya, tidak ada subjek, jadi kita artikan dari belakang teman-teman, Manayo. Dari kata manada artinya bertemu ya. Jadi kita bertemu ya. Ya, sie ini diartikan pada teman-teman. Si itu satuan jam. Kita bertemu pada jam ilgop. Ilgop itu berapa? Ilgop itu tuh 7 ya. Jadi kita bertemu pada jam 7 ini diartikan di ya. Up itu artinya depan ya, Robun. Kemarin ada ya, up, dwi dan lain sebagainya. Up itu artinya depan. Berarti di depan Sicong. Sicong itu artinya adalah balai kota. Seperti itu ya untuk judulnya. Sicong Apeso Ilgopsie Manayo. Kita bertemu pada jam 7 di depan balai kota. Kemudian di bawah ya di halaman 1 masih ada Dewa Il percakapan pertama ya Rebun. Simak, saya coba putarkan audionya. 13과 시청 앞에서 7시에 만나요. 대화 1. percakapan pertama. 수루 씨, 내일 시간 있어요? 네, 시간 괜찮아요. 그런데 왜요? 우리 같이 영화 볼까요? 좋아요. 같이 영화 봐요. 무슨 영화 볼까요? 전 다 좋아요. 수루 씨는 뭐 보고 싶어요? 전 코미디 영화를 보고 싶어요. Oke, seperti itu ya untuk percakapannya. Kita coba bahas teman-teman. Untuk poin 1, sini percakapan antara Mas Tuan dan Mbak Suru ya. Jadi pertama, Mas Tuan itu mengatakan katanya, Surushi, Mbak Suru, Neil Shigani Isoyo. Neil itu artinya besok ya Robun. Shigan itu artinya waktu, Isoyo artinya apakah ada. Iso itu artinya ada, kemudian Oyo diakhiri tanda tanya dalam kalimat informal diartikan apakah. Jadi kalau kita artikan Mbak Suru, besok apakah ada waktu? Seperti itu ya Robun artinya. Kemudian Mbak Suru jawab ya, "Ne, Shigan Gwencana yo," katanya. Ya, ada waktu. Jadi Shigan Gwencana itu maksudnya bukan waktu tidak apa-apa, atau di sini diartikan ada waktu seperti itu. Ya, ada waktu luang. Kemudian Gronde ngomong-ngomong. Gronde itu artinya bisa ngomong-ngomong atau tetapi ya. Di sini diartikan ngomong-ngomong teman-teman ya. Ngomong-ngomong, weo. Kenapa? Masih ingat ya kalimatannya? Ada salah satunya W yang 12 teman-teman. W artinya adalah kenapa. Kemudian Mas Tuan melanjutkan katanya, Uri gachi yongwa bolkayo. Anda lingkari, ini ada bolkayo. Dari kata boda artinya melihat. Kemudian tata bahasa real kayo artinya bagaimana kak? Kalau kalimatnya penawaran teman-teman. Artinya bagaimana kalau. Ya. Bagaimana kalau Uri kita gachi bersama Yongwa itu artinya film, Boda itu menonton. Jadi bagaimana kalau kita bersama menonton di film, atau bisa di belakang ya, bagaimana kalau kita menonton film bersama. Ini Mas lanjutkan katanya, oke. Kemudian gachi yongwa bayo. Mari kita ya, gachi itu artinya bersama ya Robun. Yongwa itu film, buayo menonton. Mari kita menonton film bersama. Kayak gitu ya untuk penjelasannya. Kemudian Mbak Suru melanjutkan katanya, musen yongwa pulkayo. Ya. Kita elkayo di sini diartikan mau. Ya, kalau yang atas itu bagaimana kalau untuk kalimat penawaran ya. Kalau di sini yang bawah ini juga bisa diartikan elkayo itu mau. Jadi kita mau, Yorobun, elkayo, Boda itu menonton, kita mau menonton Yongwa film, musen yang apa. Jadi nanti filmnya itu ada banyak pilihannya. Contohnya film horor, kemudian film komedi dan lain sebagainya. Musen bolkayo, kita mau nonton film yang seperti apa? Kemudian Mas Tuan menjawab katanya Chwayo. Kalau saya, da itu artinya semua. Kalau tadi kan di audio mengatakan John da Chwayo. Saya semuanya itu bagus. Jadi kalau saya semuanya itu bagus. Ya. Suru shinan mo bogo shipoyo. Kalau Mbak Suru ingin
menonton apa? Seperti itu ya. Suru시는 Mbak Suru 뭐 보고 싶어요. Gosip masih ingat rumus gosip? Artinya ingin ya. Jadi Mbak Suru ingin menonton film apa? Kemudian si Suru jawab 여러분 katanya komedi 영화 보고 싶어요. Saya ingin melihat atau menonton 영화 film 여러분. Jadi itu komedi. Nah, film yang lucu seperti itu. Komedi 영화를 보고 싶어요. Saya ingin menonton film komedi. Begitu ya untuk penjelasannya. Kemudian di bawah ya Rebun sini ada kalimatannya, ada dua teman-teman. Yang pertama kalimatnya bunyinya adalah 수루씨는 Mbak Suru neil besok 시간이 있어요. Apakah ada waktu besok? Saya ulangi. Mbak Suru, apakah ada waktu besok? Jadi besok ada waktu nggak sih? Dari penjelasan di atas bahwasanya Mbak Suru besok ada waktu. Maka 정답은 adalah 네. 시간이 있어요. Seperti ini juga bisa ya. Dibilang katanya ya. 있어요 di sini diakhiri titik artinya ada 여러분. 시간 artinya waktu. Jadi ya ada waktu. Atau jawaban yang kedua juga bisa 네. 시간이 괜찮아요. Kalau tadi kan di atas jawabannya 시간이 괜찮아요. Seperti itu. Silakan diisi ya untuk jawabannya yang Ilbon. Oke, seperti ini. Kemudian yang kedua, situ kalimatnya adalah 씨는 내일 뭐 해요? Ya, Mas Tuan besok mau melakukan apa, 여러분? Neil itu besok mau apa 해요 melakukan, ya. Jadi Mas Tuan besok mau melakukan apa? Ya, mau ngapain sih besok Mas Tuan itu sama Mbak Suru? Dia mau nonton film. Maka jawabannya adalah 수루씨하고 같이 영화를 봐요. Dia mau menonton film bersama Hago dengan Mbak Suru. Saya ulangi ya. 수루씨하고 같이 영화를 봐요. Ini jawabannya teman-teman ya untuk yang poin nomor 2. Artinya apa? Artinya dari belakang Buayo menonton film 영화 같이 bersama Hago dengan. Hago kan artinya dan dengan ya. Dan atau dengan. Ini diartikan dengan ya. Surusi artinya Mbak Suru. Seperti itu ya Robun. Silakan coba diisi dulu. Kita lanjut yang halaman 140 berapa? 7 ya. Ini ada Owi ya Robun. Oke, silakan dilihat sini ada. Nah, kosakata yang pertama bunyinya adalah tentang sangte ya. Sangte itu maknanya adalah keadaan. Nah, jadi sangte itu artinya adalah keadaan. Oke, yang pertama kosakatanya adalah shigani ista. Shigan itu kan waktu ya. Terus ada partikel i berarti untuk partikel subjek ya. Shigani ista artinya ista itu ada. Shigan itu waktu. Berarti kalau kita artikan shigani ista artinya ada waktu. Seperti itu ya. Silakan diisi shigani ista berarti ada waktu. Kemudian selanjutnya shigani obsta ya. Artinya tidak ada waktu. Nanti kalimatnya berubah menjadi shigani isoyo. Ya untuk yang informal. Kalau yang formalnya berarti shigani ismnida seperti itu. Kalau yang obso berarti tidak ada. Ingat-ingat ya. Yaksok itu artinya janji temu. Kalau ista yaksogi ista artinya ada janji temu. Kalau yogi obsta artinya tidak ada janji temu. Kemudian yang bawah ada lagi ilhada. Oh ilimda ini ya. Il itu artinya adalah pekerjaan. Man itu artinya adalah banyak. Jadi kalau ilhada artinya adalah pekerjaannya banyak atau banyak pekerjaan. Ini gambarnya ya Robun. Kemudian kalau yang ini pekerjaannya sedikit ya berarti jokta. Jokta itu maknanya adalah sedikit atau kalau di tinggi badan itu pendek ya. Seperti itu. Kemudian bapeda artinya sibuk. Kemudian hanggahada artinya adalah tidak sibuk atau santai. Kemudian ada lagi jemi ista artinya menarik ya. Jadi jemi ista ini artinya adalah menarik. Kemudian jemi ista artinya membosankan ya. Membosankan atau tidak menarik. Kan ada jemi ista ya menarik. Jemi obsta tidak menarik atau membosankan. Artinya bagus atau oke. Ya, jadi coda itu maknanya adalah bagus atau oke. Kemudian guencana juga sama, artinya tidak apa-apa atau oke. Seperti itu. Ini ya, silakan coba diisi dulu untuk kosakatanya bagi yang baik. Jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman di halaman 147 masih ya. Ini kalimatnya adalah tentang ya, ada contoh gambar ya Robun.
Oke, ini sama ya seperti sebelumnya. Anda tarik garis, ini artinya apa? Seperti itu ya. Contoh nomor 1, ini artinya apa nih? Ini nomor 1, kita coba langsung jawab aja ya. Nomor 1 ini adalah orang tangannya banyak banget ya. Atau kayaknya lagi sibuk nih. Berarti apa bahasa Koreanya? Jongdaben adalah bapeda ini ya. Bapeda tuh maknanya sibuk teman-teman. Ini nih bapeda. Kemudian nomor 2, ini orangnya lagi siulan. Berarti lagi apa? Senggang. Bahasanya bahasa Indonesia itu senggang ya. Maka Jongdaben adalah wanggahada. Ini teman-teman ya. Kemudian yang nomor 3, orangnya ketawa, berarti di jawabannya adalah menarik ya. Jongdaben adalah Jemi Ista ini. Jemi Ista artinya menarik teman-teman. Kalau yang nomor 4, orangnya lagi cemberut nih, berarti Jemi Obsta artinya adalah tidak menarik. Seperti itu ya untuk jawabannya. Silakan ditarik garis kemudian diartikan bawahnya. Kemudian di bawah sini di halaman 148 ada Amunbob. Tata bahasa yang pertama bunyinya adalah gosip. Ini sudah kita bahas di kelas dasar. Judulnya apa judulnya? Artinya apa Sam? Artinya adalah ingin. Masih ingat ya? Ada gosip, ada gois, ada as, os, has dan lain sebagainya. Untuk gosip artinya adalah ingin ya. Jadi kalau Anda menemukan gosip di akhir suatu kalimat atau di predikat di belakang, artinya ada ingin. Contoh kalimatnya ini, Yongwarl bogo shipoyo. Berarti kita artikan dari belakang ya. Gosip ingin Boda melihat Yonghwa film. Berarti saya ingin melihat film ya. Seperti itu. Kemudian kalimat kedua, Mo mogo shipoyo. Mo apa? Mokta makan, gosip ingin. Jadi Anda ingin makan apa? Kemudian bibimbapel mogo shipoyo. Saya ingin makan bibimbap. Seperti itu ya untuk artinya. Jadi gosip di belakang ini di predikat artinya adalah ingin. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada contoh ya, contoh soal. Silakan coba diisi sama teman-teman. Bogi Munje. Kalimatnya adalah mo hago shipoyo ya. Hada itu melakukan ya Robun. Jadi kalau kita artikan Anda ingin melakukan apa? Saya ulangi, mo hago shipoyo kalau ditranslate adalah Anda ingin melakukan melakukan apa? Seperti itu. Kemudian ya, di sini jawabannya adalah gambarnya kan menonton film nih. Maka jawabannya adalah Yongwarel bogo sipoyo. Gosip artinya ingin, boda melihat, Yongwarel artinya adalah film. Ini gambarnya apa nih? Ini gambarnya orang bernyanyi. Bernyanyi bahasa Koreanya apa? Kemarin ada ya. Adalah norehada. Maka jawabannya apa? Norehago sipoyo. Seperti itu. Ini apa nih? Ini jalan kaki. Berarti sancek hada. Jongdaben berarti sancek hago sipoyo. Seperti itu. Oke ya. Silakan coba diisi dulu teman-teman. Waktunya 3 menit dari sekarang. Baik, jika sudah diisi adalah mo shipoyo. Gosip artinya ingin, hada melakukan, mo kalimatannya artinya apa. Jadi Anda ingin melakukan apa? Terus gambarnya adalah bernyanyi. Bahasa Koreanya bernyanyi adalah norehada ya. Berarti jawabannya gimana? Jongdaben adalah norehago sipoyo. Langsung ya, kalau akhirnya hada ya langsung jadi gosip seperti itu. Ini ya. Norehago sipoyo. Saya ingin bernyanyi katanya seperti itu. Kemudian yang poin nomor 2, mau hago sipoyo ya, ingin melakukan apa? Ini mau jalan-jalan atau jalan kaki ya Robo ya. Jongdaben adalah sancek hago sipoyo. Saya ingin berjalan kaki seperti itu. Kemudian poin nomor 3, mau hago sipoyo, ingin melakukan apa? Ini gambarnya adalah orang berbelanja ke pasar. Ya, atau orang jengukin pasar ya Robun, seperti itu. Maka jawabannya adalah shopping hago sipoyo, seperti ini. Kemudian yang poin nomor 4, kalimatnya adalah mo sipoyo, ingin melakukan apa? Jawabannya minum kopi, berarti kopirel masigo sipoyo. Ingin masigo, masita ya, artinya minum, kopi berarti kopi. Jadi ingin minum kopi. Seperti itu ya untuk penjelasannya. Jadi gosip di belakang artinya adalah ingin, oke. Kemudian di sini di halaman 149 silakan dibuka, ada percakapan kedua. Kita coba siapkan audionya dulu, mohon ditunggu. Mohon disimak. 대화 2. Percakapan kedua.
우리 내일 어디에서 만날까요? 시청 앞 어때요? 좋아요. 그러면 6시쯤 만날까요? 6시는 좀 빨라요. 7시에 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 그럼 내일 시청 앞에서 7시에 봐요. Oke, seperti itu ya untuk percakapannya. Jadi di sini ada obrolan antara Mas Tuan dan Mbak Suru. Konteksnya adalah mereka mau ketemuan, ya. Jadi ngobrolin lokasi dan jamnya, seperti itu. Pertama, Mas Tuan bilang katanya Uri neil odieso manal kayo. Uri kita neil besok odieso di mana, ya. Odi itu mana, esonya di dari. Sini tadi kan odieso tuh di mana, ya. Manal kayo. El kayo kan mau, manada bertemu. Jadi kalau kita translate, kita besok mau ada lingkari el kayo teman-teman. Ini kan ada real di bawah. Terus kayo artinya mau ya, atau yang tadi bagaimana kalau. Sini diartikan mau ya. Kita besok mau bertemu ya Robun di mana? Seperti itu. Saya ulangi, uri neil mana kayo. Kita besok mau bertemu di mana? Seperti itu. Kemudian Mbak Suru menjawab katanya Sichong up Oteo. Oteo itu diartikan bagaimana kalau. Ya. Ini juga sama nih ya dengan el kayo artinya adalah bagaimana kalau. Kalimat penawaran. Oke. Bagaimana kalau up di depan Sichong itu balai kota. Saya ulangi Sichong up Oteo. Bagaimana kalau di depan balai kota ya Robo. Jadi Sichong itu maknanya balai kota ya. Kemudian Mas Tuan jawab katanya cuayo oke katanya. Gromyon ya kalau begitu. Yosot Sijom mana kayo bagaimana kalau kita bertemu jam sekitar jam Yosot. Yosot itu berapa? Yosot itu 6 ya. Jadi saya ulangi. Cuayo oke. Gromyon kalau begitu. Yosot Sijom mana kayo ya. Kalau begitu bagaimana kalau kita bertemu sekitar, jadi jam ini diartikan sekitar ya. Sekitar jam 6 pagi mungkin ya. Mungkin sini kan tidak ada keterangan IM atau PM, jadi hanya diartikan 6 saja. Kemudian Mbak Suru bilang katanya, Yosot Shinen, jompalayo. Jam 6 ya. Jompalayo, sedikit atau agak ya. Agak kecepatan. Palayo itu maknanya adalah cepat ya Robun. Jadi jompalayo. Agak kecepatan kata Mbak Suru kayak gitu ya. Terus Suru merekomendasikan katanya ilgopsie guentayo. Bagaimana kalau bertemu pada jam 7 ya Robun. Jadi dia minta pengunduran waktu ya biar nggak jam 6 tapi jam 7 seperti itu. Oke. Ilgopsie guentayo. Bagaimana kalau bertemu pada jam 7. Kemudian Mas Tuan menjawab, "Ne, guencanayo." Ya, nggak apa-apa. Seperti itu. Grom, neil sichong apeso ilgopsie. Ya. Kalau begitu, besok kita bertemu pada jam 7 di depan balai kota. Saya ulangi, Grom neil sichong apeso ilgopsie buayo. Ya. Kalau begitu, besok kita bertemu ke belakang, teman-teman. Pada, ini diartikan pada ya, si jam ilgop itu 7, esok di up itu depan, si cong balai kota. Silakan diisi dulu untuk kosakatanya. Baik, diisi, kita coba lanjutkan ke bawah ya, teman-teman. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan 1, kalimatnya adalah ya. Mbak Suru dan Mas Tuan Odieso Manayo bertemu di mana ya. Jadi Mbak Suru dan Mas Tuan itu akan bertemu di mana besok? Dia akan bertemu di mana lokasinya? Di depan balai kota. Jongdabon adalah Sichong Apeso Manalkayo atau Manayo ini ya. Sichong Apeso Manayo. Artinya adalah bertemu di depan balai kota. Jadi Sichong itu artinya balai kota, teman-teman. Seperti itu. Silakan diisi ya. Kemudian yang nomor 2, Dusaramen kedua orang tersebut Nyotsie Manayo akan bertemu pada jam berapa? Tadi janjiannya jam berapa? Jam 6 atau jam 7? Jawabannya adalah jam
jam 7 ini ya. Jongdapun adalah 일곱시에 manayo ini teman-teman. 일곱시에 manayo. Jadi bertemu pada jam 7. Seperti itu ya untuk jawabannya. Silakan diisi dulu. Baik, jika sudah diisi kita coba lanjutkan teman-teman di halaman berapa ini? Ini ada tip ya, contoh Guangso, kantor publik teman-teman. Ini silakan diisi. Ada docong, sicong, bucong, gyongchalso. Gyongchal kan artinya polisi, kalau so berarti kantornya ya. So kantor polisi. Sobangso, sobangguan kan artinya pemadam kebakaran. Kalau sobangso artinya adalah kantor pemadam kebakaran. Kemudian Culikuk Henry Samuso, kantor imigrasi. Pogonso, puskesmas. Jumin Sento, pusat pelayanan masyarakat. Ini ya, silakan diisi dulu. Halaman 150 silakan dibuka teman-teman. Oke, di sini ada ohwi, kosakata yang kedua ya. Kalimatnya adalah sangte. Sangte yang kedua itu tentang keadaan ya. Dan yang kedua, yang pertama kalimatnya adalah barida atau irida. Artinya adalah datang terlalu awal atau datang terlalu cepat atau kecepatan ya. Jadi barida atau irida ini artinya adalah kecepatan. Jadi Anda datang ke suatu janjian terus datangnya lebih awal. Itu namanya adalah barida. Oke, seperti itu ya. Saya coba charger dulu, mau ditunggu teman-teman. Ini hampir habis ya. Oke. Kemudian netan itu maknanya di sini diartikan terlambat juga sama aja ya. Kemudian gakapta ini ya artinya dekat, kalau molta artinya jauh seperti itu. Kemudian ada lagi gata artinya sama, kalau dareda artinya berbeda. Ini berarti hitungannya bandemal lawan kata. Ada yang sama, ada yang berbeda. Kemudian ganda artinya simple, yang bokca pada di sini diartikan rumit. Kalau di transportasi itu artinya adalah macet ya untuk bokca pada. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang bawa pion hada artinya nyaman. Kalau bulpion artinya adalah tidak nyaman. Kemudian lagi ganeng hada artinya adalah mungkin. Kalau ganeng itu artinya mungkin ya teman-teman. Kalau bulganeng ya ini bulganeng hada artinya adalah tidak mungkin. Jadi mungkin dan tidak mungkin itu biasanya gambarnya seperti ini. Bukan untuk diambil. Kalau ini nggak mungkin karena kurang tinggi. Seperti itu ya untuk penjelasannya. Silakan coba diisi dulu kosakatanya ya Robun bagi yang belum mengisi. Oke, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman. Nah, ini tugas teman-teman nih. Ya, silakan coba Anda isi teman-teman, ini jawabannya yang mana. Tarik garis saja ya. Langsung aja ya. Biar tidak terlalu lama. Untuk poin nomor 1 ini gambarnya adalah berdekatan. Maka bahasa Koreanya apa? Adalah gakapta atau molta untuk yang dekat. Jongdapun adalah gakapta. Ini ya, silakan nomor 1 jawabannya gakapta artinya. Kalau yang nomor 2 ini jauh, berjauhan. Berarti bahasa Koreanya apa? Maka Jongdapun adalah molta artinya jauh ya Robun. Ini kan jauh ya. Kalau yang nomor 3 ini sama ya. Jadi bukunya itu sama, maka Jongdapun adalah gata ini. Jawabannya gata artinya sama. Jika berbeda nomor 4 ini, maka kalimatnya adalah dareda artinya berbeda. Seperti itu. Oke, silakan tarik garis kemudian diartikan bawahnya ya. Kemudian kita lanjut ke bawah. Di sini ada munbob yang kedua, teman-teman. Bunyinya adalah artinya adalah bagaimana kalau atau diartikan mau ya. Jadi el-kayo ini maknanya adalah kalimat yang dilekatkan pada kata kerja digunakan untuk mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu bersama atau menawarkan sesuatu kepada lawan bicara. Tadi ya, kalau dalam bahasa Indonesia diartikan bagaimana kalau atau bisa juga diartikan mau. Kayak gitu. Oke ya, tapi kalimatnya untuk menawarkan. Oke, contoh kalimatnya yang ini ya. Myot sie manal kayo ya. Ini kan myot berapa, si itu jam, itu pada, manada artinya bertemu, el kayo diartikan di sini mau. Jadi kita mau, manada bertemu ya. Kita mau bertemu pada jam berapa? Atau kalau misalnya pakai bagaimana kalau kita bertemu pada jam berapa? Ini kan kurang pas ya. Jadi di sini diartikannya mau ya Robun.
Seperti itu. Kemudian yochie manayo, kita akan bertemu pada jam 7. Kemudian neil gachi jomshim ya. Neil gachi jomshim을 먹을 kayo. Bagaimana kalau kita besok ya makan siang bersama yorobun. Seperti itu untuk artinya. Jadi al-kayo sini diartikan bagaimana kalau. Oke ya. Bagaimana kalau besok yorobun kita makan siang bersama. Terus dijawab, "좋아요." Oke katanya. "같이 점심 먹어요." Mari kita bersama, kita makan siang bersama. Nah, gitu ya. "좋아요." Oke. "같이" bersama, jom itu siang, mokta itu makan. Jadi mari kita makan siang bersama. Oke ya. Kemudian di bawah ada bogi munje untuk contoh, teman-teman. Ini untuk latihan soal Anda ya. Silakan nanti coba dikerjakan. Contohnya yang ini. 오늘 같이 점심 먹을까요? Bagaimana kalau hari ini kita makan siang bersama? Ya. Ada tapi yang belakang ya, kalimat penawarannya. Terus dijawab, "좋아요." Oke katanya. 같이 점심 먹어요 ya. Oke. Mari kita makan siang bersama. Kayak gitu ya. Silakan coba jawab dulu, waktunya 4 menit dari sekarang. Oke, jika sudah diisi, kita lanjutkan teman-teman. Ini kalimatnya adalah Jonyoke gachi momo ya. Gachi bersama pada jonyok itu malam. Terus di sini cuayo, oke. Gachi yongwa buayo. Nah, kira-kira kalimat penawarannya apa di sini teman-teman? Kalimat penawarannya adalah yongwa bolka kayo. Ini ya, bagaimana kalau kita menonton film bersama pada malam hari, seperti itu. Terus katanya cuayo, oke. Gachi yongwa bayo. Mari kita menonton film bersama. Seperti itu. Silakan dijawab ya. Kemudian untuk poin nomor 2, oye titik ya. Momo apa jawabannya? Terus ilgopsi oteo, bagaimana kalau jam 7 katanya. Berarti jawabannya di sini adalah manal kayo. Bagaimana kalau kita bertemu pada ini diartikan mau teman-teman. Kita mau bertemu pada jam berapa hari ini? Ya, onel tuh hari ini, miot itu berapa sih satuan jam, pada, kemudian ada ini bertemu, kayonya diartikan mau. Jadi hari ini kita mau bertemu pada jam berapa? Seperti itu. Terus jawab katanya, bagaimana ketemunya jam 7? Begitu ya, yorobun. Kemudian nomor 3, 지금 같이 kopi 한잔 momo. Nyaneo, maaf. 지금 너무 바빠요. Sekarang saya sangat sibuk. Kira-kira di sini penawarannya apa, yorobun? Kalimatnya adalah masil kayo. Ya. Apakah Anda mau minum ini secangkir kopi bersama sekarang, yorobun? Jigam sekarang gaci bersama kopi. Hanjan artinya secangkir. Oke ya. Kemudian masil ya, artinya mau minum. Ini ya, masil kayo artinya mau minum. Jadi apakah Anda mau minum secangkir kopi bersama sekarang? Miane, maaf katanya. 지금 너무 바빠요. Sekarang sangat sibuk. Seperti itu. Kemudian poin nomor 4. 우리 내일 뭐 같이 운동해요. Olahraga bersama. Jadi gaci itu bersama, 운동해요 artinya berolahraga. Ya. Nah, sini jawaban nomor 4 apa? Adalah halkayo. Jadi mau melakukan apa? Nah, kita mau melakukan apa? Nail itu artinya besok ya, Bu. Seperti itu. Ya, silakan diisi untuk jawabannya. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan teman-teman di halaman bawahnya. Oke, ini ada informasi Jongbo ya. Coba kita cek dulu. Oh, Munwa, budaya teman-teman. Di halaman 153 silakan dibuka, ada Munwa, budaya Korea ya. Yang pertama adalah 한국 사람들이 인사로 하는 약속.
Janji temu yang dilakukan dengan salam oleh orang Korea seperti itu. Maksudnya janji temu, janji yang dibuat orang Korea sebagai bentuk dari salam. Seperti itu ya kalau diartikan teman-teman. Angguk saramderi artinya adalah orang Korea, insa itu salam, ro ini diartikan dengan hanen dilakukan, yang jaksok itu janji temu. Janji temu dilakukan sebagai bentuk salam dari orang Korea. Maksudnya gimana, saya coba kita ya. Angguk saramderen orang-orang Korea, jilde ketika daem ban hanbon gachi mogoyo ya. Kapan-kapan, daem itu maknanya kapan-kapan atau kedepannya ya Rubun. Bab hanbon ya, sekali lagi gachi mogoyo. Jadi kapan-kapan kita bakalan makan bareng lagi ya, seperti itu. Kemudian sulhanjan gachi heo ya. Mari kita minum alkohol bersama katanya. Ranen insa hagito hamnida. Kayak gitu ya. Sebelum berpisah. Oke, maksudnya di sini kalau kita coba garis besarnya ya, saya coba jelaskan garis besarnya bahwasanya orang Korea ketika membuat janji temu, kemudian mereka kan ketemu tuh, ya ketemuan di suatu suatu tempat terus makan bareng atau misalkan minum bareng kayak gitu. Nah setelah itu kan mereka bakalan pulang ke masing-masing rumahnya. Sebelum mereka pulang ya saat perpisahan itu mereka akan mengucapkan tadi ya, kapan-kapan kita makan bareng lagi ya, atau kapan-kapan kita minum alkohol lagi ya, itu sebagai bentuk daripada salam ya. Jadi sebagai bentuk daripada menghargai bahwasanya oh saya habis ketemu sama orangnya jadi seneng kayak gitu loh. Nah, jadi makanya dia bilang katanya kapan-kapan nanti kita ketemu lagi ya, kapan-kapan kita makan bareng lagi ya. Seperti itu. Itu garis besarnya ya, teman-teman. Oke. Kemudian di sini di halaman 154, silakan dibuka, ada ipstopic.ki, teman-teman. Saya akan coba putarkan audionya, mohon disimak baik-baik ya. Oke, tunggu dulu ya. Oke, coba putarkan untuk audionya, mohon disimak. 13과 EPS 토익기 1에서 2번 들은 것을 고르십시오. 1번 영화, 다시 들으십시오. 영화, 2번 시청 다시 들으십시오. 시청 Silakan dijawab. 3에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 우리 내일 같이 영화 볼까요? 좋아요. 같이 봐요. 다시 들으십시오. 우리 내일 같이 영화 볼까요? 좋아요. 같이 봐요. Oke, kita coba lanjutkan di poin nomor 4. Silakan soalnya. Ini saya coba putarkan audionya ya, teman-teman, untuk nomor 4. Oke, mau disimak? 4번 우리 내일 어디에서 만날까요? 백화점 앞에서 볼까요? 좋아요. 거기에서 만나요. 다시 들으십시오. 우리 내일 어디에서 만날까요? 백화점 앞에서 볼까요? 좋아요. 거기에서 만나요. Sudah saya. Baik, jika sudah dijawab, kita lanjutkan di poin nomor 5 ya. Mohon disimak audionya.
5번. 내일 7시에 만날까요? 7시는 좀 힘들어요. 8시는 어때요? 좋아요. 그럼 8시에 만나요. 다시 들으십시오. 내일 7시에 만날까요? 7시는 좀 힘들어요. 8시는 어때요? 좋아요. 그럼 8시에 만나요. Silakan coba dijawab dulu ya, nanti kita coba bahas. Oke, jika sudah dikerjakan, kita coba bahas teman-teman ya. Itu poin nomor 1 di situ tadi. Halaman berapa ini? 154 ya. Mau ditunggu, saya buka dulu bukunya. Oke, untuk nomor 1, dari audionya mengatakan tadi katanya adalah Yonghwa. Ya, maka Jongdabeun yang mana? 2, 3 atau 4? Jongdabeun adalah nomor 2. Jawabannya 2 ya. Tibonimnida. Yonghwa artinya adalah film. Seperti itu. Silakan diisi teman-teman. Yonghwa artinya adalah film. Kemudian kalau nomor 1, il artinya besok. Shigan artinya adalah waktu. Geukjang artinya adalah teater atau bioskop. Seperti itu. Jawabannya adalah Yonghwa film. Kemudian yang nomor 2 itu audionya mengatakan katanya Shichong. Jawabannya apa? Nomor 2 atau jawabannya 4? Jawabannya adalah nomor 4. Tibonimnida ya. Shichong artinya balai kota, teman-teman. Kalau Guchong apa? Kantor apa itu? Ada docong, ada lagi sijang. Sijang itu artinya pasar, seperti itu. Ini docong dan gucong. Kalau sijong balai kota, docong itu kantor apa? Kecamatan. Apa ya? Kalau gucong itu ya kecamatan. Ya, silakan diisi teman-teman. Jawabannya 4. Kemudian yang nomor 3 dan 5, 3 sampai 5 itu Yagiril Deko Cilmune Al-Majapul Guru Sipsio. Dengarkan ini ya. Dengarkan percakapannya dan jawablah dengan benar ya Rebun. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaan berikut. Jadi yang pertama, ini dibaca dulu soalnya. Dusaramen kedua orang ini besok Neil gaci bersama muasal apa bom nikah itu melihat atau menonton. Kedua orang ini besok mau menonton apa ya Rebun? Ya, jadi mau menonton bersama apa tuh yang ditonton? Oke. Tadi audionya mengatakan Uri Neil gaci Yonghwa Bolkayo. Bagaimana kalau kita besok menonton film bersama? Terus dijawab sama si ceweknya. Bekwajom itu apa? Coayo gaci boyo. Oke, mari kita menonton bersama. Kira-kira mau nonton apa itu? Nonton? Jawabannya adalah film. Jawabannya Yonghwa ya, artinya film. Kalau cek itu buku, kalau sajin itu foto, drama. Yongdabeun adalah Yonghwa, artinya film. Kayak gitu ya. Kemudian nomor 4 Yorobun, sini kalimatnya adalah Dusaramen kedua orang itu Neil besok di mana Manam nikah itu bertemu. Ya. Kedua orang itu besok mau bertemu di mana. Jadi kalau ada kalimatannya di mana, nanti fokusnya teman-teman adalah ke tempatnya. Seperti itu. Tadi audionya untuk nomor 4 katanya Uri Neil Lodi eso manal kayo. Kita besok mau bertemu di mana ya Rukun? Kemudian si cewek bilang Bekwajom apeso bulkayo. Bagaimana kalau kita bertemu di depan Bekwajom mall? Kemudian si laki-laki bilang katanya coyo oke. Bogi eso mana yo? Mari kita bertemu di sana katanya. Jawabannya di mana? Yongdabeun adalah Bekwajom ape Depan mall. ya, di depan mall seperti itu. Kalau Geukjang up artinya adalah di depan bioskop ya. Kalau Huisa up artinya di depan kantor. Dosogwan up artinya adalah di depan. Dosogwan itu perpus ya teman-teman. Seperti itu. Jawabannya adalah Samnida. Jawabannya 3, silakan dicontreng. Kemudian terakhir nomor 5, Dusaramen kedua orang itu Neil Myotsie Manam nikah. Kedua orang tersebut besok ya bertemu pada jam berapa? Myotsi jam berapa? Jadi Anda fokusnya ke jam aja. Oke. Kalimatnya mengatakan seperti ini katanya. Neil
Yodol 시에 만날까요? Bagaimana kalau besok kita bertemu pada jam 7? Sorry ya, tadi bukan yodol tapi ilgop ya, Robun. Neil ilgop 시에 만날까요? Ya, bagaimana kalau besok kita bertemu pada jam 7? Kemudian ilgop 시는 좀 힘들어요, katanya. Jam 7 itu agak kesulitan. Oke. Himdel itu maknanya adalah sulit atau susah ya. Kemudian yodol 시는 어때요? Bagaimana kalau jam 8? 좋아요, oke. 그럼 8시에 만나요. Kalau begitu kita bertemu pada jam 8. Kira-kira 8. bertemu jam atau jam 8? Jawabannya adalah jam 8. Sambonimnida jawabannya. Silakan dicontreng. Ada yang betul semua? Ada yang betul semua ya, Robun? Ada yang salah satu? Aku salah, saya nomor 2. Oke, siapa ini? Nomor 2 antara pasar sama itu suaranya nyaru. Sam. Kayak Iya, benar. Antara Sijang dan Sicong ya, ini ya. Tadi Mas Ardi ya ini. Iya. Kalau Kak Yunda di mana Iya. salahnya? Kak Yunda di mana? aku di nomor 2. Nomor 2 sama ya, Sicong dan Sijang ya. Maaf. Ya memang kalau audio itu memang suaranya mirip-mirip begitu ya. Ya nggak apa-apa, kalau misalnya salah satu dua masih oke lah seperti itu. Ya kita coba lanjutkan ya dengan berapa? 156 ya. Ya, 156 silakan dibuka teman-teman. Sini ada contoh latihan soal untuk reading. Kita coba langsung kerjakan ya karena saya sedang ada tamu teman-teman ya. Jadi mohon maaf agak terburu-buru sedikit ya. Kita kerjakan di poin nomor berapa? Nomor 1 dulu ya. Ini kalimatnya adalah du saramen, kedua orang itu jigem sekarang muat apa ada melakukan goi sedang. Jadi kedua orang ini sekarang sedang melakukan apa? Ini kalimat tanyanya. Kemudian untuk untuk kalimatnya seperti ini. Maukah kita besok makan malam bersama? Seperti itu ya, Robun. Ya, jadi mogul kayo di sini diartikan maukah ya. Seperti itu. Kemudian coayo, oke. Gaci jonyok mogoyo. Mari kita makan malam ini ya, makan malam bersama. Oke. Nah, kira-kira kedua orang itu lagi ngapain? Pilihan 1, siksa artinya adalah makan. Sedang makan kah? Dong Daben? Enggak ya, salah ya, bukan sedang makan. Yang kedua, mendung, olahraga. Apakah orang ini sedang berolahraga? Tidak ya. Nah, Jong Daben adalah nomor 3, Sambon. Yaksok artinya adalah janji. Jadi kedua orang ini sedang membuat janji, Robun, seperti itu. Silakan diisi. Kalau shopping artinya adalah berbelanja. Kayak gitu ya. Maka Jong Daben yang yaksok artinya janji. Kemudian yang nomor 2, du saramen onel gaci muselham nikah. Kedua itu hari ini ya, muselham tiga melakukan apa bersama. Ya, jadi kedua orang ini hari ini ya gimana ya? Du saramen kedua orang tersebut hari ini bersama-sama melakukan apa? Seperti itu ya. Jadi bersama-sama melakukan apa sih? Contoh kalimatnya, 우리 오늘은 뭐 할까요? Ya. Kita hari ini mau melakukan apa? Terus dia merekomendasikan gaci 영화 볼까요? Bagaimana kalau menonton film bersama? Terus yang kedua bilang 산책 어때요? Bagaimana kalau berjalan kaki? Jadi 산책 ada tuh artinya jalan kaki yang ini ya. 어때요 bagaimana? Bagaimana kalau berjalan kaki? 공원에서 같이 산책하고 싶어요. Saya ingin berjalan kaki bersama di 공원. 공원 itu taman. Ya, silakan diisi. 그래요, begitukah? 좋아요, oke. 그럼 산책해요. Mari kita, kalau begitu kita jalan-jalan kaki saja. Seperti itu. Silakan diisi ya. Kemudian tadi kalimat tanyanya, kedua orang tersebut hari ini melakukan apa? Apakah dia mau nonton film atau jalan kaki? Jawabannya adalah yang jalan
jalan kaki. Jongdaben adalah ibonimnida. Sakel hamnida artinya jalan kaki. Kalau nomor 1, cegel bomnida artinya adalah menonton buku atau membaca buku ya. Oke, kemudian ini Yongwarel bomnida menonton film, Geimel hamnida melakukan game atau bermain game. Jongdaben ibonimnida sancek hamnida. Jalan kaki. Oke. Selanjutnya di poin nomor 3 sampai dengan 5 adalah soal tentang bingkan. Jadi kalimat yang rumpang ya, Robun. Surusi Mbak Suru, onel hari ini Jonyoke pada malam hari ini ya. Onel Jonyoke pada malam hari ini titik-titik isoyo apakah ada titik-titik. Oke. Mbak Suru, pada malam hari ini apakah ada titik-titik seperti itu? Ada apa? Nah, pilihan 1 sigan, itu waktu. Kalau kedua, sengil artinya adalah ulang tahun. Nalca artinya adalah tanggal ya. Nalca itu tanggalan atau hari ya, Rebun. Jumal artinya akhir pekan. Kira-kira apa yang paling cocok untuk diisi di sini adalah Jongdaben Sigan. Nah, sigan artinya waktu. Mbak Suruh, pada malam hari ini apakah ada waktu seperti itu? Silakan diisi Jongdaben sigan. Kemudian yang nomor 4, uri titik-titik Yongwaro Bolkayo ini ya, komedi Yongwa Oteo, bagaimana kalau menonton komedi, terus mau nonton film titik-titik ya, kita dari depan ya teman-teman. Sini tidak ada partikel subjek tapi diartikan pertama, kita mau menonton film titik-titik ya. Nah, kira-kira apa pilihannya? Kalau film kan ada pilihannya tuh. Berarti pakainya muot atau musen. Ini kan ada dua nih. Ya, pakai muot atau musen. Jawabannya adalah pakai yang musen. Artinya yang apa? Ya, menanyakan sesuatu sudah ada pilihannya. Oke. Kapan musen itu yang apa? Kalau nugu siapa? Kalau muot artinya apa? Kenapa kok pakainya musen? Karena Yongwa itu kan ada jenis-jenisnya. Yongwa itu artinya film. Film itu punya beberapa jenis. Film komedi, film horor, film drama, dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi uri musen Yongwa ayo kita mau menonton film yang apa? Komedi Yongwa Oteo. Bagaimana kalau film komedi? Seperti itu. Kalau kita translate ya. Kemudian nomor 5. 저는 내일 친구하고 같이 영화를 뭐뭐뭐뭐. Nah, ini kan dicari kata kerjanya. Ya. 저는 saya, neil besok, 친구하고 dengan teman ya. 같이 bersama ya. Berarti bersama dengan teman ngapain? Yongwarel. Yongwa itu film. Kata kerja untuk film berarti adalah menonton. Menonton bahasa Koreanya apa? Adalah boda. Nah, kita coba cek dulu. Ini boseo artinya adalah silakan menonton atau tontonlah. Besok saya bersama dengan teman menontonlah film. Kira-kira cocok nggak? Yang nomor 1 cocok nggak? Tontonlah film. Enggak. Kurang cocok ya. Oke. Kalau yang nomor 2 adalah buas soyo. Artinya apa? Kalau buas berarti telah menonton. Masih ingat ya? As oses akhirannya. Itu artinya adalah kalimat lampau. Telah menonton. Jadi saya besok bersama dengan teman terus telah menonton film. Kira-kira kalau besok itu telah atau belum? Belum ya? Belum ya Robun. Kok di sini jawabannya telah, berarti nomor 2 kurang cocok. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3, buat Juseo, tolong dilihat katanya. Ini juga sama ya, kurang cocok. Jadi besok saya bersama dengan teman tolong melihat film. Maka jawaban yang paling tepat adalah nomor 4, sabonimnida. Bogo sipoyo ingin menonton. Jadi kalau kita masukin gimana? 저는 내일 친구하고 같이 영화를 보고 싶어요. Saya besok bersama dengan teman ingin menonton film. Jongdaben adalah nomor 4 seperti itu. Oke, silakan coba diisi dulu teman-teman untuk jawabannya ya. Oke, untuk penjelasan malam hari ini di bab 13 kurang lebih seperti itu ya Robun. Oke ya. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Saya coba matikan rekam layarnya.